Pertama saya belajar musik itu di tempat tongkrongan pada saat saya lagi ujian akhir sekolah. Di zaman itu namanya Eptanas. Kalau sekarang ujian nasional atau ujian akhir sekolah yang menentukan kelulusan. Nah, pada saat itu di mana teman-teman saya justru melakukan banyak belajar di rumah untuk persiapan ujiannya besok, saya justru ke tempat tongkrongan pos ronda. Saya belajar main musik ke om-om yang ada di pos ronda itu. Seingat saya lagu yang pertama kali saya pelajari itu lagunya Peter Pan, Mimpi yang Sempurna. Mungkinkah lagunya Stinky. Nah, di situ pertama kali saya belajar atau mengenal musik. Kemudian pada saat saya di dunia kampus, pada saat saya kuliah, saya membentuk sebuah organisasi UKM seni. Nah, UKM seni ini bergerak di bidang seni musik, seni pertunjukan. Kemudian dengan teman kita buat buletin kampus di UKM seni itu, UKM seni Ilalang di kampus itu. Pertama kali saya mengenal Makassar Binel itu dari teman-teman di Rumah Saraung. Tahun 2021 pernah terlibat dalam sebuah proyek Rumah Saraung, terlibat pembuatan video dokumentasi, dan kemudian di 2023 ini Direktur Rumah Saraung itu mengajak saya untuk terlibat lagi di kegiatan Makassar Binel. Tentunya saya diajak untuk berkarya untuk merespon sebuah buku dari hasil penelitian riwayat gunung dan silsilah laut ini, dan alhamdulillah saya tertarik terlibat dalam proyek ini karena isunya yang menarik, tentang bagaimana kondisi sosial, gejala-gejala sosial yang terjadi dalam buku ini. Saya merasa tertantang untuk membuat sebuah karya, dan memang visi misi saya dalam berkarya memang menyampaikan pesan-pesan atau sebuah kritikan atau pesan-pesan kebaikan, ya tidak lebih untuk diri saya sendiri dan juga orang-orang yang mendengarkan karya saya begitu. Tertariknya karena memang kondisi dalam buku ini juga ada dituliskan sebuah bagaimana proses-proses atau kondisi sosial yang ada di daerah kami di Kabupaten Pangkep. Di buku ini dituliskan sangat jelas. Itu makanya saya dengan sangat bersemangat menuliskan karya itu. Di ujung peluk ceritaku proses pembuatannya itu ada beberapa tahap. Yang pertama, saya mencari inspirasi dulu. Kemudian setelah dapat inspirasinya, saya menentukan genre musiknya bagaimana. Lalu kemudian setelah mendapat genrenya, saya memantapkan, melengkapi materi lirik lagunya. Setelah menetapkan lirik lagunya, tahapan selanjutnya adalah menentukan intonasi atau tangga nada. Setelah itu saya mencari vokalis yang karakternya cocok dengan lagu yang saya buat ini. Setelah vokalis yang ini kemudian bisa menyanyikannya, vokalisnya boleh dibilang saat itu dia bilang apa ya, dia
menyerah, dia bilang seperti itu. Dia bilang, oh ini kak lagunya, lagu teh ini kayaknya tidak cocok dengan karakter suaraku dan agak susah untuk saya nyanyikan. Karena dia bilang alasannya tidak bisa suara falsetto. Ya oke. Sementara di sisa waktu yang tidak banyak, saya terpaksa untuk mencari vokalis yang lain lagi yang bisa membawakan ini. Akhirnya saya mendapatkan vokalis pengganti dalam waktu singkat juga, alhamdulillah, dengan menggunakan efisiensi waktu, langsung saja saya kirimkan sampel lagunya kepada vokalis pengganti ini. Syukurnya karena saya merasa sangat senang ketika dijawab via Instagram, via WhatsApp. Dia bilang, wah lagunya bagus sekali kak. Nah, saya tanyakan bagaimana dengan nadanya, apakah ketinggian atau kerendahan? Dia bilang pas. Oke, saya tentukan waktunya untuk langsung ketemu dengan penyanyinya, padahal saya belum pernah bicara langsung dengan vokalis ini. Begitu langsung ketemu, besoknya dia ternyata sudah langsung hafal lagunya. Jadi itu memudahkan saya untuk langsung take vokalnya, rekam suaranya. Nah, setelah rekam suaranya, tahapan selanjutnya adalah mixing, mastering, harmonisasi beberapa instrumen lagunya. Nah, begitu. Seakan benar, kura-kura dalam perahu, kau pura-pura tidak tahu. Pertanyaan yang paling horor saat itu, satu mahasiswa, saya tidak perlu sebutkan namanya. Pertanyaannya, ini salah siapa? Dari sejumlah kasus penelitian teman-teman dari berbagai daerah, dari berbagai kota dalam buku ini tentang kenapa daerah kota kita Caruk Maruk tidak bisa terurus, kemudian saat kemarau, padahal misalnya di Pangkep ini ada galon raksasa, ada gunung, lalu kenapa harus kekurangan air gitu. Pemuda bersikap tak acuh, melayang-layang pikir. Setelah membaca buku ini, saya baru begitu yakin, baru ngeh ketika saya membaca buku ini, baru menyadari ternyata warga masyarakat Pangkep itu banyak yang kekurangan air. Ya boleh dibilang ini tidak masuk akal karena Kabupaten Pangkep ini dikelilingi batu kars yang boleh dibilang kars itu dibilang orang-orang selama ini bilang itu adalah galon raksasa, tempatnya menampung air gitu. Nah, sementara di rumah saya air itu lancar, tidak pernah merasa kekurangan begitu. Ya mungkin karena ini mungkin pipanisasi atau PDAM yang melayani air di Kabupaten Pangkep ini tidak begitu serius untuk merencanakan pekerjaan ini. Ini adalah pengalaman baru saya terlibat dalam sebuah proyek. Saya sangat merasa senang sekali di sini karena beberapa teman-teman seniman memberikan saya banyak pelajaran, mulai dari teman komik Gandhi, kemudian Cheng dengan karya-karya muralnya, dengan Ais dengan karya audio dan visualnya. Banyak ilmu yang saya bisa serap di proses kegiatan ini. Kemudian bertemu dengan teman-teman di Makassar Binel, alhamdulillah itu memberikan saya pandangan yang lebih luas lagi. Teman-teman Saraung juga memberikan saya kesempatan menghargai karya. Alhamdulillah ini akan menjadi pengalaman saya yang sangat berharga.